adik-adik Super Kids, kembali lagi pada ibadah online hari ini tentunya bersama Kalara. Ayo, siapa yang masih bersemangat untuk ibadah online? Yes, pastinya adik-adik Super Kids masih tetap semangat kan? Karena kita hari ini mau memuji dan menyembah Tuhan. Oh ya, sebelumnya pastikan adik-adik di rumah telah menggunakan pakaian yang rapi ya. Jangan sambil makan ataupun sambil bercanda. Dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita lihat hasil kreativitas kalian minggu lalu, yaitu menggambar bendera. Check this out. Bagus-bagus dan keren-keren sekali ya gambar adik-adik Super Kids. Sekarang sudah tiba saatnya untuk kita memulai ibadah kita hari ini. Mari kita lipat tangan dan tutup mata kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu kami boleh dikumpulkan pada pagi ini untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, biarlah Engkau boleh hadir dan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik Super Kids kita bangkit berdiri untuk bernyanyi dan menari untuk Tuhan.
kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapa yang masih semangat? Kalau Raja semangat, kakak yakin adik-adik Super Kids juga lebih semangat kan? Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Lili. Penasaran gak sih apa lagi yang akan disampaikan oleh Kak Lili? Mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami sehingga kami boleh duduk diam, dengar-dengaran akan segala firman maupun cerita yang akan disampaikan oleh Kak Lili pada pagi hari ini. Sebab hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik Super Kids, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan dengan semangat ya. Fresya semangat gak? Muji Tuhannya. Oh semangat. Hari ini kita masih ditemani sama Fresya ya adik-adik. Nah hari ini kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik tahu ini apa? Telur. Oh Fresya tahu ya, ini telur. Telur ini biasanya untuk apa ya Fre? Direbus. Oh buat direbus. Fresya suka telur rebus? Suka. Fresya pernah lihat gak telur emas? Enggak pernah lihat telur emas. Nah adik-adik hari ini kakak mau cerita tentang telur emas. Nah jadi begini adik-adik ceritanya. Jadi ada seorang petani, dia sedang berjalan pulang adik-adik. Nah di tengah perjalanan dia melihat seekor angsa yang sedang kelaparan. Angsanya udah lemes banget adik-adik karena belum makan. Lalu petani ini membawa pulang angsa ini. Sesampainya di rumah, petani ini memberi makan yang banyak kepada angsa ini. Nah angsanya udah kenyang nih adik-adik. Lalu angsa ini tidur di belakang rumahnya petani. Nah adik-adik, keesokan harinya ketika petani ini ingin memberikan makan lagi ke angsanya, dia kaget adik-adik. Tahu nggak kagetnya kenapa? Frisya tahu nggak kenapa petaninya kaget? Tapi angsanya keluar. Oh angsanya keluar. Bukan angsanya keluar, tapi angsanya menghasilkan telur emas. Angsanya bertelur emas. Wah mujizat ya adik-adik, angsanya bisa mengeluarkan telur emas. Nah si petani ini mikir, wah angsa ini bisa bertelur emas. Telur emas ini asli nggak ya? Nah setelah petani ini memberi makan ke angsa ini, petani ini pergi adik-adik ke tukang emas. Di tukang emas dia ngecek, wah ini emasnya asli apa enggak ya? Dan adik-adik tahu ternyata emasnya asli. Kata tukang emas, emas ini dari telur ini harganya sangat mahal karena emasnya berat sekali adik-adik. Wah petaninya langsung senang ya Fresya ya, dapat emas. Wah petaninya pulang membawa uang banyak. Setiap hari angsa ini menghasilkan 1 butir telur emas. Jadi setiap hari dan semakin hari petani ini semakin kaya adik-adik. Nah si petani ini mulai serakah nih adik-adik. Dia mulai nggak sabar. Dia berpikir dalam hatinya, wah coba kalau sehari angsa ini bisa bertelurnya lebih dari 1 telur emas. Pasti aku semakin cepat kaya. Lalu bener adik-adik, keesokan harinya angsa ini bertelurnya lebih dari 1. Dan sepanjang hari, setiap hari angsa itu bertelur 2 telur emas. Wah petaninya makin kaya ya Fre, setiap hari dapat telur emas. Nah tapi petani ini juga makin serakah adik-adik. Wah ini kalau aku sembelih pasti di perut angsa ini banyak emasnya, pikir petani. Lalu dia mau melaksanakan apa yang ada di pikirannya adik-adik. Jadi dia mau memotong angsa itu dan mau mengambil emas-emas yang ada di perutnya si angsa, pikirnya. Nah akhirnya petani ini motong angsanya Fre. Angsanya dipotong. Dan adik-adik tahu ada nggak emas di dalam perutnya si angsa? Ada nggak Fre? Ada. Nggak ada, bener adik-adik. Ternyata di dalam perut si angsa itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada emas, cuma organ-organ tubuhnya si angsa aja. Lalu petani ini sedih adik-adik. Kenapa dia sedih? Karena dia berpikir, coba aku nggak serakah. Coba aku mau sabar nunggu angsa ini bertelur setiap hari. Tapi nasi sudah jadi bubur, angsanya sudah mati dan
petani ini sudah nggak dapat telur emas lagi setiap hari adik-adik. Nah, kalau kita lihat adik-adik, ketika kita menjadi orang yang serakah, kita malah nggak dapat apa-apa ya adik-adik. Seperti petani tadi, sudah dapat 1 telur emas, mau 2 telur emas, lalu ujung-ujungnya mau lebih lagi. Nah adik-adik, seperti firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 5 yang berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sedari kecil kita harus belajar mencukupkan ya adik-adik. Kita nggak boleh serakah. Nah kita juga harus belajar mengucap syukur sama Tuhan adik-adik dengan apa yang sudah kita miliki dan sudah kita punyai. Jadi adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar ya, kita nggak boleh apa Frey? Nggak boleh serakah. Tidak boleh serakah. Oke ya adik-adik di rumah, ingat ya, tidak boleh serakah. Firman Tuhan hari ini sampai di sini adik-adik. Yuk mari kita berdoa. Fresya berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau jadi anak-anak yang selalu mengucap syukur. Ajar kami menjadi anak yang tidak serakah Tuhan. Bimbing kami supaya kami menjadi anak yang pintar, dengar-dengaran, taat terhadap orang tua. Ya Tuhan, berkati mama papa kami, guru-guru kami, teman-teman kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik Super Kids. Tuhan Yesus berkati. Halo adik-adik Super Kids. Hari ini kita mau belajar untuk menjadi orang yang murah hati ya. Seperti firman yang disampaikan oleh Cilili, bahwa kita tidak boleh serakah. Adik-adik pasti memiliki barang yang lebih di rumah, yang adik-adik bisa bagikan kepada orang lain, atau adik-adik bisa pinjamkan ke orang lain. Nah, jangan lupa adik-adik foto ya. Adik-adik bisa berbagi kepada orang di rumah aja, jangan keluar-keluar. Dari sini kita bisa belajar bahwa kita tidak menjadi orang yang serakah ya adik-adik. Karena serakah tidak disukai Tuhan dan tidak disukai orang lain. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Super Kids. Tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Untuk adik-adik semua, kakak mau mengingatkan kembali nih untuk mengumpulkan hasil kreativitas kalian dengan cara difoto dan dikirimkan melalui grup WhatsApp Super Kids. Kakak tunggu hasil kalian yang keren-keren ya, supaya bisa ditampilkan di YouTube channel kita dan juga Instagram Super Kids. Sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah hadir dari awal hingga akhir ibadah kami. Tuhan, kumpulkan kami minggu depan untuk kembali beribadah kembali kepada Engkau dengan semangat dan juga dengan sukacita yang baru. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk saudara kami, dan juga untuk guru-guru sekolah minggu kami. Berilah mereka kesehatan dan juga perlindungan dimanapun mereka berada. Sebab hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan amin. Bye-bye Super Kids, sampai jumpa minggu depan. Salam Super Kids, it's me.